Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti, NIM 225711010. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi siklometri yang diampu oleh Ibu Syarifah MPD. Nah, langsung saja ke pengertian fungsi siklometri. Apa sih fungsi siklometri itu? Fungsi inverse dari fungsi trigonometri atau sering dikenal dengan sebutan fungsi siklometri, yaitu kebalikan dari fungsi awal. Jadi, fungsi siklometri itu adalah kebalikan dari fungsi awalnya, atau bisa disebut dengan cerminan dari fungsi awal tersebut. Inverse trigonometri dapat dituliskan dengan memberikan pangkat -1 pada fungsi trigonometri, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk arkes langsung. Nah, contohnya seperti ini. Sin pangkat -1x. Nah, kalau dalam fungsi inverse trigonometri, sin pangkat -1x itu bukan dibaca sin pangkat -1x, melainkan dibaca arkes sin x, atau bisa juga ditulis langsung arkes sin x. Selanjutnya yaitu grafik fungsi inverse dari fungsi trigonometri. Bagaimana sih caranya menggambar grafik fungsi inverse dari fungsi trigonometri itu? Nah, perlu diingat dulu bahwa dasar fungsi trigonometri itu ada 6. Apa saja? Nah, Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X, Y sama dengan kosekan X, Y sama dengan sekan X, dan Y sama dengan kotangan X. Kan di sini domainnya tidak diberikan. Nah, jadi kita ambil contoh dulu yang Y sama dengan sin X. Nah, berarti domainnya yaitu semua bilangan real. Kita tuliskan dulu Y sama dengan sin X. Nah, domainnya berarti kan tadi kan semua bilangan real. Semua bilangan real itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Lalu bagaimana grafiknya? Nah, grafiknya seperti ini. Kok bisa seperti ini? Ya, kita ambil contohnya saja. Misalnya kita mengambil di negatif V, negatif V per 2, 0, V per 2, dan V. Nah, ini kita lihat dulu sin dari 0 berapa? 0, berarti titiknya di sana. Sin dari V per 2 berapa? 1. Sin dari V berapa? 0. Sin dari min V per 2? min 1. Sin dari min V 0. Nah, jadi didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, itu terus sampai tak hingga ke sana. Yang di sini juga sampai tak hingga ke sana. Sebelumnya diingat dulu bahwa dikatakan memiliki inverse itu apabila fungsinya memiliki satu-satu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Y sama dengan sin X ini memiliki fungsinya satu-satu? Untuk melihat fungsi satu-satu, maka kita menggunakan garis horizontal. Nah, garis horizontalnya seperti ini. Ternyata setelah dicoba dengan uji garis horizontal, fungsi Y sama dengan sin X ini dengan domain fungsinya yaitu negatif tak hingga sampai tak hingga tidak memiliki inverse, karena kan inverse itu dalam harus fungsinya itu satu-satu, sedangkan ini ada 3. Lalu bagaimana caranya agar Y sama dengan sin X ini memiliki inverse? Nah, kita batasi domainnya. Nah, di sini kita batasi min V per 2 sampai dengan V per 2. Nah, kalau seperti ini kan dia satu-satu, jadi dia memiliki inverse. Jadi grafik Y sama dengan sin X setelah dibatasi domainnya jadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya, grafiknya seperti ini. Ini merupakan grafik Y sama dengan sin X, yang mana domainnya yaitu min V per 2 sampai V per 2, dan ranknya yaitu min 1 sampai 1. Lalu jika ditanya bagaimana dengan fungsi inverse-nya? Nah, fungsi inverse-nya dapat ditulis dengan Y sama dengan arkes sin X, atau bisa juga ditulis seperti ini ya, sin pangkat min 1x, tapi bacanya bukan sin pangkat min 1x, melainkan arkes sin X. Lalu bagaimana dengan grafik inverse dari fungsi trigonometri itu? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu domain dari fungsi inverse dan
rank dari fungsi inverse itu. Perlu diingat bahwa domain fungsi inverse itu sama dengan daerah hasil fungsi atau ranknya. Nah, seperti ini. Jadi, berapa domain fungsi inverse-nya? Yaitu -1 sampai 1. Nah, sama kan dengan rank fungsinya -1 sampai 1. Lalu bagaimana dengan rank fungsi inverse-nya? Nah, kalau rank fungsi inverse ini didapat dari domain fungsinya, yaitu berapa di sini? Min v/2 sampai v/2. Nah, setelah mengetahui itu, kita dapat menggambarkan grafiknya. Kita lihat di sini bahwa domain fungsi inverse-nya berapa? -1 sampai 1. Ini ya, -1 sampai 1. Lalu ranknya dari -v/2 sampai v/2. Kita lihat di sini, -v/2 sampai v/2. Nah, dihubungkan 1 dengan v/2, -1 dengan -v/2, sehingga didapatkan grafiknya seperti itu. Loh, kok grafiknya jadi seperti itu? Terbalik. Nah, perlu diingat kembali bahwa fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi awalnya atau cerminan dari fungsi awalnya. Kita letakkan cermin di sini. Nah, jadi yang awalnya ke atas menjadi ke bawah. Yang awalnya ke bawah menjadi ke atas. Jadi grafiknya seperti itu. Lalu bagaimana dengan grafik fungsi inverse dari fungsi trigonometri lainnya? Nah, untuk itu caranya sama saja. Yang pertama kita identifikasi dulu tadi kan domainnya di mana supaya dia memiliki inverse itu tadi. Lalu nanti inverse-nya gimana? Gambarnya seperti apa? Ya, caranya sama seperti yang kita lakukan tadi. Setelah identifikasi, membatasi domain, lalu menentukan domain fungsi dan ranknya, lalu kita cerminkan terhadap fungsi awalnya sehingga nanti didapatkan grafik fungsi dari inverse fungsi trigonometrinya. Selanjutnya ada fungsi inverse dari fungsi trigonometri. Kan tadi sudah kita gambarkan grafiknya. Nah, dari grafik itu kita dapat tahu bahwa fungsi inverse-nya seperti apa. Kan kita tahu bahwa fungsinya tadi ada 6 dan domain fungsinya tadi kita dapatkan setelah membatasinya. Yang sin x tadi kita dapatkan bahwa domainnya min v/2 sampai v/2. Nah, begitu juga dengan yang seterusnya, itu sama. Setelah kita membatasi domainnya. Ini untuk ranknya juga tadi sudah didapatkan untuk sin -1 sampai 1. Lalu untuk jika ditanya fungsi inverse-nya bagaimana? Nah, fungsi inverse-nya tadi dapat kita tuliskan sebagai arcus sin x, atau bisa juga dituliskan dengan sin pangkat -1, tapi dibaca arcus sin x, sama saja. Untuk domain fungsi inverse-nya yaitu -1 sampai 1, itu sama dengan daerah hasilnya atau rank dari fungsi tadi. Nah, kita lihat di sini ya, sama. Bagaimana dengan rank fungsi inverse-nya? Nah, kita dapatkan tadi bahwa rank fungsi inverse itu sama dengan domain fungsinya. Nah, jadi negatif v/2 sampai v/2. Begitu juga dengan yang lainnya, sama, tinggal mengikuti saja. Oke ya, kita langsung lanjut ke contoh. Yang pertama yaitu hitunglah arcus sin dari akar 3/2. Nah, soal yang kedua, hitunglah arcus cos dari negatif setengah. Maksud dari soalnya seperti ini. Sin berapa yang hasilnya akar 3/2? Sin berapa? Sin 60. Kalau diradiankan jadi v/3. Nah, sama juga yang B, cos berapa yang hasilnya negatif 1/2? Kan hasilnya 120 derajat ya. Kalau diradiankan jadi 2/3V.
Mungkin itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.